Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Harir Ali dengan NIM 10319111032. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari ulangan tengah semester pada mata kuliah energi baru terbarukan. Sebelum saya memulai presentasi pada materi yang saya sampaikan, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah energi baru terbarukan, yaitu oleh Bapak Andesta Granito Irwan STMT. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pada slide pertama, mari kita mengenal mengenai energi baru terbarukan. Apa itu energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus dan secara berkelanjutan, dan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Dan istilah energi terbarukan ini lahir sebagai solusi atas potensi keterbatasan sumber energi yang tak terbarukan yang dipakai saat ini. Ini merujuk pada International Energy Agency atau disingkat dengan IEA. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan mengenal konsep dari energi terbarukan. Konsep dari energi terbarukan ini dilandasi dari semangatnya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Akan tetapi, sumber yang ada ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketersediaan sumber daya alam masih belum meningkat guna menjaga ketahanan, kemandirian, energi nasional, serta belum adanya perundang-undangan yang komprehensif mengenai energi baru terbarukan ini. Dapat kita lihat pada slide ini, terdapat beberapa undang-undang yang telah direncanakan, yaitu pada pasal 1 ayat 4 tentang energi baru dan terbarukan adalah energi baru dan energi terbarukan. Kemudian di pasal 1 ayat 2 bahwa energi baru adalah semua jenis energi yang berasal dari atau yang dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Kemudian terdapat pada pasal 1 ayat 3 bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Di sini kita dapat melihat bahwa pertanyaan dari pasal 1, 2, dan 3 menjadi ambigu, dan pada pasal ayat 4 kita dapat melihat di sini menggunakan konjungsi yaitu dan, di mana artinya ini adalah salah satu syaratnya kalau tidak sesuai dengan pasal 1, 2, 3 maka pernyataan tersebut akan menjadi salah, dan faktanya tidak semua EBT pada RUU tersebut dihasilkan dari sumber energi terbarukan sebagaimana isi pasal 1 dan 3. Baik, next kita akan mengetahui slide selanjutnya. Ayo kita cari tahu tentang energi baru terbarukan. Jenis-jenis dari energi baru terbarukan yang saat ini telah ditemukan dan telah dilakukan eksplorasi, di mana terdapat 6 jenis, yaitu pertama ada energi angin, kemudian ada energi air, kemudian ada energi panas bumi, ada energi matahari, energi arus laut, dan juga energi biomasa. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai energi angin, di mana angin ini merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam, yang diperoleh melalui konversi energi kinetiknya. Energi dari angin ini kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Cara kerja dari energi angin ini seperti yang ada di pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Energi angin yang memutar kincir angin akan diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Sumber ini kami dapatkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016. Dan next, kita akan mengetahui tentang energi air. Energi air atau yang dikenal dengan hydropower merupakan energi yang dihasilkan oleh pergerakan air yang memutar turbin. Energi air ini dihasilkan dari arus air yang mengalir karena aliran tersebut mengandung energi potensial atau mengandung tekanan yang tinggi. Kemudian dari energi kinetis ini akan diubah dan dimanfaatkan untuk memutar turbin air sehingga menggerakkan generator untuk mendapatkan listrik yang dapat dimanfaatkan. Next, kita akan mengetahui tentang energi panas bumi. Energi panas bumi atau dikenal sebagai geothermal merupakan energi panas alami yang terdapat di dalam bumi itu sendiri. Dan ini merupakan hasil dari interaksi antara panas yang dipancarkan oleh batuan atau magma dan air tanah, dan berada di sekitarnya pun panas akan dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik.
Untuk next, kita akan mengetahui tentang energi matahari. Energi matahari ini dihasilkan oleh sinar matahari yang memiliki radiasi matahari. Dengan adanya panas dari matahari ini, maka dia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Untuk prinsip kerjanya, kita dapat lihat di sini bahwa cahaya matahari akan terdiri dari foton dan atau partikel energi surya. Dan foton inilah yang dikonversi akan menjadi energi listrik. Baik, next kita akan membahas tentang energi arus laut. Nah, ini merupakan energi arus laut yang baru ya, teman-teman. Jadi energi baru arus laut ini merupakan energi yang dihasilkan oleh aliran arus laut yang mempunyai gerakan massa air yang sangat luas. Dan ini terjadi pada seluruh lautan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Arus laut ini akan menghasilkan energi kinetik dari proses alaminya dan kemudian akan mengakumulasi energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggerakkan turbin generator yang telah berada di dasar laut. Dan next kita akan membahas tentang energi biomasa. Energi biomasa ini merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan juga limbah industri serta rumah tangga yang bersifat organik. Maka, sistem dari pembangkit listrik ini menerapkan teknologi yang dikenal dengan GLFAD atau Gasification Landfill and Anaerobic Digestion. Pada proses ini, di mana sampah akan dimanfaatkan dengan proses pembakaran untuk menghasilkan gas yang kemudian akan digunakan untuk menggerakkan generator. Dan next kita akan membahas mengenai proyeksi energi baru terbarukan di masa depan. Jadi proyeksi ini merupakan suatu ramalan dan kita akan melihat pada slide yang berikut ini. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa dari proyeksi yang ditargetkan di Indonesia pada Baruan Energi Nasional tahun 2022, kita dapat melihat di sini peran energi baru terbarukan. Dari tahun 2020 sudah banyak energi terbarukan yang telah dimanfaatkan. Yang paling banyak yaitu adalah air, kemudian disusul dengan panas bumi, kemudian ada bioenergi, kemudian ada matahari, angin, dan juga hybrid. Dan dapat kita lihat di sini untuk datanya adalah totalnya sekitar 10.466,6. Dan kemudian target yang diharapkan untuk masa depan yaitu adalah di tahun 2025 sampai tahun 2023. Dan kita dapat melihat di sini bahwa penggunaan EBT, energi terbarukan ini selalu meningkat setiap tahunnya. Dan tetap dan kita dapat melihat di sini bahwa energi angin yang sekarang makin meningkat sebesar 17.559 di tahun 2023 yang diharapkan nanti. Jadi teman-teman, energi baru terbarukan ini merupakan energi yang berkepanjangan dan kita dapat melihat nanti perkembangannya di Indonesia khususnya. Kemudian, mari kita mengenal energi yang tak terbarukan. Setelah kita mengenal energi yang baru terbarukan, kita akan mengenal yang namanya energi tak terbarukan. Apa sih itu? Baik, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan merupakan ada energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya itu diperkirakan jutaan tahun atau disebut dengan fosil. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Hal ini karena proses pembentukan sumber daya ini pun sangat bergantung pada lingkungan sekitar serta keadaan geologi yang ada. Baik, next kita akan mengetahui konsep energi tak terbarukan ini. Energi tak terbarukan masih mendominasi penyediaan energi primer Indonesia hingga tahun 2050. Hal ini dikarenakan perannya yang masih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi, khususnya pada sektor pembangkit listrik dan juga sektor industri lainnya. Kemudian, energi tak terbarukan ini, meskipun dia memiliki batasan pada cadangannya, namun keuntungan yang dimilikinya sangatlah banyak. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah harga nasional yang murah dan jumlah energi yang dihasilkan pun sangatlah besar. Kemudian kita berpikir bahwa konsep inilah yang menjadikan penggunaan energi tak terbarukan masih dipertahankan bahkan dalam waktu jangka yang lama. Dengan kita lihat di sini terdapat 4 poin utama, yaitu energi primer dia termasuk energi primer, kemudian teknologi pemanfaatannya yang sudah ada, kemudian harganya yang murah, dan juga energi yang dihasilkan adalah besar. Baik, next untuk penggunaan energi primer,
Seperti kita tahu tadi bahwa energi primer ini merupakan salah satu energi yang digunakan utama di Indonesia. Apa saja itu? Yaitu adalah energi fosil. Energi fosil ini masih mendominasi penyediaan energi di tahun 2050 tadi dengan peningkatan selama periode proyeksi sebesar 407 juta ton oil equivalent atau dikenal dengan TOE dan BAU dan 440 juta CP. Meskipun nilai absolut energi fosil meningkat, pangsa energi fosil terhadap penyediaan energi primer total mengalami penurunan menjadi 88% BAU dan 69% CP. Kemudian, pangsa batubara diperkirakan terus menurun, tapi perannya masih cukup tinggi hingga 2050. Hal ini dikarenakan ketergantungan penggunaan batubara terutama pada sektor pembangkit masih cukup tinggi. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa untuk penggunaannya ini akan semakin meningkat. Akan tetapi dengan adanya energi baru terbarukan, diharapkan dapat menggantikan energi primer ini yang ada di Indonesia sekarang. Baik, next kita akan mengenal energi fosil. Apa itu energi fosil? Energi fosil merupakan bahan bakar fosil dan merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang terbentuk akibat proses pembusukan organisme yang telah mati ratusan tahun. Dan bahkan bahan bakar fosil ini mengandung konsentrasi karbon dan hidrogen yang relatif tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk energi. Bahan bakar fosil juga atau sumber daya energi fosil masuk ke dalam kategori sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau dikenal dengan kata non-renewable energy. Next, kita akan mengetahui jenis-jenis dari energi fosil. Energi fosil saat ini diketahui terdapat tiga, yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan juga gas alam. Dan setelah kita ketahui jenis tadi, kita akan melihat pemanfaatannya untuk sebagai energi konvensional atau energi yang digunakan sehari-hari. Energi konvensional sumber daya yang disediakan oleh alam dapat dikelompokkan, dimasukkan di sini yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian sumber energi yang terbatas dan semakin sulit diperoleh mengingat tingkat eksploitasi yang tinggi di dunia. Meskipun dampak yang ditimbulkan kurang baik, tetapi terdapat keunggulan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan energi. Jadi, jika teman-teman melihat di sini bahwa energi konvensional ini akan terus selalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tetapi dampak yang ditimbulkan ini kurang baik seperti dampak lingkungan, kemudian pencemaran, dan lain-lain. Akan tetapi dengan keunggulan ini juga energi fosil khususnya dapat dimanfaatkan sebagai energi konvensional karena harganya yang murah, kemudian sumber energi yang dihasilkan besar, dan teknologi yang digunakan juga sudah ada. Baik, ini adalah gambaran dari pemanfaatan energi fosil sebagai energi konvensional, di mana di sini kita dapat melihat bahwa minyak bumi digunakan untuk berbagai transportasi seperti kapal, perahu, kereta, pesawat, dan lain-lain. Kemudian kita melihat di sini untuk batu bara. Batu bara digunakan sebagai apa? Untuk menggunakan pembangkit listrik. Nah, sudah sangat lama, yaitu salah satunya adalah PLTU dengan menggunakan uap pemanasan dari batu bara. Kemudian next kita akan melihat di sini ada gas alam. Gas alam ini sebagai pemanas, yaitu pemanas air, kemudian penyediaan LPG untuk masyarakat, dan pemanfaatan lain yang berguna di bidang gas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Dalam hal ini, pemanfaatan energi baik itu terbarukan maupun tidak terbarukan, maka di sini kita perlu memperhatikan yaitu pemanfaatan yang optimalnya seperti apa. Dan kemudian kita harus menciptakan sebuah solusi dari suatu permasalahan yang ditimbulkan dan membuat penerapannya menjadi lebih baik sehingga kita mengetahui bahwa apapun energi yang digunakan harus tetap berguna untuk bersama dan juga menjaga kelestarian alam. Baik, sekarang sudah ada di penghujung slide. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar bersama Asi, menawar harga untuk sebuah ikan. Sekian dan terima kasih untuk presentasi energi baru terbarukan. Jika saya kurang dalam mempresentasikan hasil proyek saya,
Dan jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.